Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu nih, ada perlu apa ini? Jadi saya kesini untuk mewawancarai kakek. Coba perkenalkan Anda ini siapa, dari mana, mau ngapain? Saya Nazim Yusuf Lamajido, asal saya dari Dasan Bangkat. Saya kesini untuk mewawancarai salah satu tokoh kesenian di Dasan Bangkat, yaitu kakek Budiarta. Untuk apa ini? Untuk kepentingan sekolah? Untuk tugas sekolah. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Saya kesini untuk menanyakan beberapa hal tentang kesenian presean. Ya. Pertama, bagaimana sejarah presean di Lombok? Lombok ini. Pada abad ke-13, Raja Pejani ingin memiliki seorang pengawal yang tangguh, sehingga dicarilah para permenak, para perwanen untuk adu ketangkasan. Siapa yang menang maka itu yang menjadi pengawal. Lama kelamaan, karena awalnya menggunakan keris, jadi karena unsur budaya sudah masuk, unsur seni sudah masuk, diganti alatnya menggunakan ende dan ende dan trialis. Itu sejarah pertama. Adapun raja yang dimaksud adalah Raja Kusuma, namanya Raja Pejani pada abad ke-13. Dari situlah berawal kenapa perisian itu ada, kenapa dijadikan sebagai budaya. Alasannya karena untuk dilestarikan, untuk dikembangkan supaya kelihatan kemampuan dan ketangkasan seseorang. Lanjut. Pertanyaan kedua, apa tujuan diadakannya permainan presean? Lombok. Ya. Mula-mula pada zaman orang tua dulu, perisian itu dilakukan untuk sebuah perayaan dalam rangka meminta hujan. Kenapa demikian? Karena ada keyakinan dalam sebuah perisian, jika ingin hujan maka ada pengorbanan. Jadi apa bentuk pengorbanan? Akibat dari sebuah permainan, saling pukul, kena kepalanya, keluarlah darah. Maka dengan itu sempurnalah keinginan orang tua dulu untuk minta hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh pemerintah terutama Lombok Utara atau Lombok Barat secara umum, perisian ini dijadikan acara seremonial tetap setiap tahun. Itu biasanya dilakukan menjelang tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ini salah satu. Masih banyak yang lain. Lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah alat yang digunakan untuk bermain presean? Jadi alat yang digunakan dalam perisian ini ada dua jenis. Alat bermain dan iringan permainan. Alat bermain itu terdiri dari ende atau perisai dan rotan atau kemudi untuk memukul. Itu alat perisiannya. Sedangkan supaya dia masuk dalam kategori seni dan budaya, unsur seninya masuk. Apa seni yang dimaksud? Jadi seni yang dimaksud adalah permainan itu diiringi oleh gamelan yang alatnya sangat sederhana. Ada dua gendang, ada suling, ada gong, ada pikul, ada rintik. Pertanyaan keempat, bagaimana aturan dalam permainan presean itu? Dan kapan aturan itu berakhir? Ya, pertanyaan bagus. Jadi aturan perisian itu berlaku sesuai dengan kondisi di mana daerah permainan atau di mana dilakukan permainan. Artinya, jika Lombok Utara yang adakan, dia punya aturan khusus yang disepakati. Lombok Barat tidak. Tapi secara umum, aturan perisian yang paling total, yang paling mutlak kekalahan seseorang, apabila dalam pertandingan kena kepala lalu keluar darah dari kepala dengan cara menetes, itu sudah mutlak kekalahan. Tetapi kekalahan lain dapat dikatakan kalah apabila si pemain merasa tidak sanggup melanjutkan permainan dan ngecop minta berhenti.
boleh. Nah, selain dari itu menyesuaikan, kadang-kadang bau sapi, bau macam bentuknya. Yang penting di situ ada unsur seni yang ditampilkan. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, apa harapan kakek untuk permainan persian di masa yang akan datang? Untuk kepentingan ke depan. Ya, Baik, ini pertanyaan yang bagus. Karena peresian sekarang sudah menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, menjadi seni tradisional, maka tentu kami sebagai orang tua yang katakan sebagai pengagum peresian sangat bangga melihat kalau ada sebesar kamu deh sudah mulai berpikir untuk bertanya bagaimana sih peresian ini mau diapakan ke depan. Tujuan akhir daripada kenapa kita harus membina kesenian tradisional adalah dalam rangka melestarikan, mewariskan budaya kepada generasi kita supaya mereka tidak termakan dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, terutama ke Lombok. Karena di wilayah kita tidak sedikit tamu-tamu bule ini, tamu-tamu luar negeri yang datang terutama ke daerah wisata ini. Tentu alat ini, tradisi ini, kesenian ini bisa dijadikan alat penyaring untuk jangan terlalu cepat terpengaruh oleh budaya-budaya barat. Kenapa demikian? Karena kita punya budaya asli yang perlu dipelihara. Begitu. Terima kasih pertanyaan. oke, terima kasih. Jadi sedikit diambil yang tadi. Tujuan semata-mata kenapa orang tua yang seperti kami harus merawat budaya-budaya tradisional itu dalam rangka bagaimana mewariskan budaya-budaya asli kepada generasi terdekat supaya jangan mereka secara bulat-bulat menerima budaya-budaya asli. Penjelasan dan informasi dari kakek Budiarta tentang kesenian tradisional persian yang ada di Lombok. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian dari saya, Nazil Yusuf Lamajido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.